Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the Holy Quran, Allah warns all the believers about one of the greatest social and moral dangers, that is the wrongful consumption of wealth. He says in Surah An-Nisa, verse number 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, orang-orang yang beriman, tentang satu hal yang sangat berbahaya di dalam kehidupan sosial dan urusan moral, yaitu mengkonsumsi barang-barang dengan cara yang salah, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa yang tadi saya bacakan, "O you who believe, do not consume one another's wealth unjustly, but only a lawful business by mutual consent. And do not kill yourself. Indeed, Allah is ever merciful to you." An-Nisa, surah number 4, verse number 29. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau memakan harta di antara satu sama lain di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui bisnis berupa transaksi jual beli di mana satu sama lain saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah itu maha penyayang kepada kalian. Surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat ke-29. This verse addresses economic justice, a foundation of a moral society. Imam Al-Wahidi explains that consuming wealth unjustly refers to every form of earning that is forbidden in Islam, like riba, ghasab, qimar or gambling, theft, cheating, or betrayal. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah berkaitan dengan keadilan masalah ekonomi, yaitu menjadi dasar di dalam kehidupan moral suatu masyarakat. Imam Al-Wahidi menjelaskan bahwa mengkonsumsi harta benda dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang batil, semua yang berkaitan dengan pendapatan ekonomis dengan cara yang tidak benar, yang dilarang dalam Islam, seperti riba misalnya, atau ghasab, atau gambling, theft, mencuri, cheating, menipu, atau berkhianat. Such wealth may appear as gain in this world, but in reality it destroys both the individual soul and the community's trust. Kekayaan yang didapat dengan cara seperti itu kelihatannya seperti suatu keuntungan di dunia ini. Tapi pada nyatanya, itu semua cara seperti itu adalah merusak kehidupan dan jiwa individu maupun kepercayaan masyarakat secara luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala then makes an exception. Allah kemudian membuat pengecualian, yaitu except when it is trade conducted with a mutual consent among you, kecuali dalam bentuk transaksi jual beli di mana satu sama lain saling ridha, saling rela. According to Imam Al-Baghawi, this means trade that is based on clear agreement and sincere satisfaction between both parties. Menurut Imam Al-Baghawi, yang dimaksud dengan penjualan atau transaksi jual beli ini adalah berdasarkan kesepakatan bersama dan niat tulus, kesepakatan, niat tulus, dan saling ridha di antara kedua belah pihak. It is not just about signing a contract, bukan sekedar menandatangani suatu perjanjian. It is about the purity of intention. Ini tentang keikhlasan niat, transparency, keterbukaan, and free will of both buyers and sellers. He also quotes hadith of Prophet Muhammad SAW. Imam Al-Baghawi juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. The two parties of a sale have the right to choose to continue or to cancel, as long as they have not yet separated, unless the sale was with mutual agreement. Hadis riwayat Ibnu Umar di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apabila ada dua orang yang terlibat di dalam penjualan, maka keduanya mempunyai hak yang sama untuk meneruskan atau membatalkannya, selagi mereka sebelum berpisah. Dan di dalam kelanjutannya Allah berfirman, "Do not kill yourself. Indeed Allah is ever merciful." Dan Allah continues, janganlah bunuh diri kalian, karena Allah itu maha penyayang bagi kalian semua. Para ulama, the scholars explain this phrase in two layers. Ada dua pendapat mengenai hal ini. Yang pertama adalah literal meaning, makna literal.
Do not commit suicide or harm yourself. Do not suicide yourself or harm your body, for life is sacred. Jangan membunuh diri atau menyakiti diri, karena kehidupan ini begitu suci. Dan yang kedua adalah dalam arti yang sangat luas, broader meaning. Do not destroy yourself through sin, greed, or unjust acts. Janganlah kalian merusak diri kalian sendiri melalui perbuatan dosa, tamak atau serakah, dan tindakan-tindakan yang tidak adil. Abu Ubaidah mengatakan, do not lead yourself to destruction. Janganlah kalian membuat kerusakan dengan tangan kalian sendiri. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-195. Di dunia saat ini, in today's world, this verse reminds us that ethical earning is not just economic issue. Bahwa pendapatan yang etis bukan sekedar masalah ekonomi. It is a matter of faith. Ini berkaitan dengan masalah keimanan kita. So, every dishonest gain through deception, corruption, or exploitation is a poison to the heart in society. Makanya setiap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh melalui ketidakjujuran seperti penipuan, korupsi, dan eksploitasi merupakan racun bagi jiwa dan bagi masyarakat. But wealth earned lawfully with mutual satisfaction and honesty becomes barakah, a source of blessing and peace. Tapi kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar, dengan saling membahagiakan, menguntungkan, dan kejujuran akan menjadi berkah, yaitu sumber dari segala rahmat dan kedamaian. So dear believers, oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, be just in your dealings. Jujurlah di dalam semua transaksi yang kalian kerjakan. Pure in your earnings. Sucikan semua pendapatanmu. And merciful to yourself and others. Dan berkasih sayanglah pada dirimu sendiri dan kepada yang lain. Because Allah, as concludes, indeed Allah is ever merciful to you. Karena Allah menyimpulkan di akhir ayat ini bahwa dialah pengasih dan penyayang pada diri kalian. So, earn halal, live peacefully, and trust in Allah's mercy. Surah An-Nisa, verse number 29. Sadaqallahul Azim.